Halo teman-teman Gamada FKH UGM, saya ucapkan selamat telah diterima di kampus tercinta ini di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Anggi Mukhtar Pratama MSc. Saya adalah staf dosen muda di Departemen Farmakologi. Nah, pada sesi ini kita akan kenalan dengan program kreativitas mahasiswa atau biasanya yang disebut dengan PKM. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, PKM itu apa sih? Nah, maka dari itu nanti pada sesi ini akan kita kupas lebih jauh. Perlu adik-adik ketahui bahwa kegiatan PKM ini adalah eh, kegiatan mahasiswa yang paling bergengsi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang saat ini di bawah Kemdikbud, di bawah Menteri Mas Nadiem Makarim. Tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu saya memperkenalkan diri. Di sini saya Dr. Hewan Anggi Mukhtar Pratama MSc. Saat ini saya menjadi staf dosen muda di Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Nah, nanti kalau adik-adik sudah masuk kuliah ya, di lantai 3 nanti di sana ada Departemen Farmakologi dan juga ada Laboratorium Farmakologi. Nanti kita bisa ketemu di sana dan diskusi di sana. Nah, semenjak mahasiswa saya sudah menyukai kegiatan PKM ini. Dulu saya pernah ikut PKM di tahun 2011. Nah, di mana alhamdulillah di tahun 2012, PIMNAS 2012, saya berhasil langsung lolos PIMNAS dan mendapatkan medali. Nah, kemudian tahun 2013 saya juga berhasil lolos eh, ke PIMNAS di Universitas Mataram. Kemudian di tahun 2014 saya berhasil membawa medali dan membuat UGM menjadi juara umum di PIMNAS Undip tahun 2014. Nah, ini bisa dilihat, ini foto-foto masa muda saya. Nah, ini waktu itu, ini PIMNAS di 2014, kita juara umum, dan alhamdulillah waktu itu saya menjadi ketua kontingen, dan di sini kalau teman-teman tahu, nah ini waktu itu rektornya adalah Prof. Pratikno. Nah, waktu pelepasan ini dengan Prof. Pratikno, dan kemudian waktu juara ini saya memberikan piala ke almarhum Prof. Iwan yang di tahun 2009 saya masuk sebagai mahasiswa S1 FKH UGM. Tapi saya baru di tahun 2011 bisa membuat PKM dan lolos PIMNAS di tahun 2012. Jadi memang saya butuh waktu, tidak langsung bisa membuat proposal PKM dan lolos didanai PKM. Nah, kemudian eh, saya lolos PIMNAS di tahun 2012, 2013, dan 2014. Dan kemudian alhamdulillah di tahun 2018 saya masuk menjadi tim staf dari dosen FKH UGM dan ditempatkan di Departemen Farmakologi. Di tahun 2018 sampai sekarang saya juga diamanahi sebagai salah satu dosen pembina PKM UGM. Apa yang melatar belakangi kegiatan PKM dilaksanakan untuk mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia? Jadi, perguruan tinggi itu mengharapkan lulusannya atau mahasiswa lulusannya itu memiliki kemampuan akademik yang tinggi. Nah, selain itu, mahasiswa diminta untuk memiliki kemampuan berpikir. Nah, selain itu, juga mahasiswa harus memiliki kemampuan manajemen dan komunikasi yang baik untuk mengaplikasikan ilmu-ilmunya selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Nah, oleh karena itu, kalau di kampus kita banyak sekali melaksanakan kegiatan yang namanya eh, hard skill dan juga soft skill, namun itu masih kurang. Nah, oleh karena itu, dengan adanya program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang kali ini, di periode ini, di bawah naungan Kemdikbud,
Nah, ini diharapkan untuk lebih menunjang adanya kegiatan hard skill dan soft skill dari mahasiswa yang didapatkan dari bangku perkuliahan dan praktikum, kemudian diaplikasikan, yang harapannya tidak hanya diaplikasikan di tingkat universitas atau di tingkat kampus saja, tapi ini bisa diaplikasikan di tingkat masyarakat. Harapannya apa? Ketika nanti mahasiswa lulus dari universitas, itu tidak bergantung untuk mencari pekerjaan. Nah, tidak bergantung saya harus jadi PNS, saya harus jadi pegawai dan sebagainya. Tapi kita dituntut untuk bisa menjadi problem solving di masyarakat. Syukur-syukur kita bisa menjadi agen perubahan. Kita membuat entrepreneur, nah dan sebagainya. Kita bisa membuat sumber pekerjaan, tapi kita tidak mencari pekerjaan. Nah, itu yang kita harapkan dengan adanya kegiatan PKM ini. Namanya juga PKM ya, teman-teman. Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, di sini yang ditekankan adalah kreativitas. Di mana kreativitas ini merupakan penjelmaan integrasi dari 3 faktor utama dalam diri manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan keterampilan. Faktor pikiran. Nah, di dalam faktor pikiran ini terdapat imajinasi, persepsi, dan juga nalar. Nah, di dalam faktor perasaan itu terdiri dari emosi, estetika, dan harmonisasi. Dan faktor keterampilan itu mengandung bakat, faal tubuh, dan pengalaman. Sehingga PKM ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mahasiswa di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta memperkaya budaya nasional. Nah, teman-teman harus ingat bahwa PKM ini bersifat kompetitif, tanpa batasan topik dan ditawarkan setiap tahun. Maka dari itu, saya kembali tekankan bahwa program kreativitas mahasiswa, kata kuncinya adalah kreativitas. Jadi, teman-teman kuliah dan praktikum di dalam kelas itu tidak cukup, tapi bagaimana teman-teman bisa mengembangkan ilmu itu untuk lebih kreatif, bisa dikembangkan di lingkungan masyarakat. Nah, untuk PKM sendiri, ini dibagi menjadi PKM 5 bidang dan juga PKM KT. Nah, untuk PKM 5 bidang itu ada PKM penelitian. Nah, secara umum penelitian ini untuk eksak. Jadi kita masuk ke kedokteran hewan itu kita banyak masuk ke PKM PE. Jadi kegiatan di laboratorium, kemudian kegiatan pemeriksaan hewan dan sebagainya itu masuk ke PKM PE. Kemudian ada PKM penelitian sosial humaniora atau PKM PSH. Ini lebih ke sosial humaniora. Nah, sebenarnya di FKH ini juga bisa dilakukan, misalkan di bidang epidemiologi. Nah, pendidikan kedokteran hewan itu juga bisa dilakukan. Namun, untuk pengalaman beberapa tahun terakhir, PKM PSH ini yang lolos didanai ini lebih ke sosial humaniora, belum ke epidemiologi dan sebagainya. Tapi kita bisa melihat peluang bahwa epidemiologi ini juga bisa masuk ke PKM sosial humaniora. Kemudian ada PKM kewirausahaan. Nah, ini bisnis, entrepreneur, dan sebagainya. Ini masuk ke kewirausahaan. Dengan catatan teman-teman, tidak boleh melakukan penjualan sesuatu yang berhubungan dengan pakaian dan juga makanan dan minuman. Itu sudah nggak berlaku. Jadi seperti entrepreneur jasa, industri kreatif dan sebagainya itu bisa dilakukan. Tapi kalau jualan makanan, minuman, pakaian, segala jenis pakaian itu sudah tidak berlaku. Catatan di PKMK ini. Kemudian di PKM pengabdian masyarakat itu kegiatannya adalah pengabdian kepada masyarakat. Kita harus terjun ke masyarakat. Nah, ini poin pentingnya adalah problemnya yang diangkat harus bersumber dari masyarakat, tidak kita buat-buat. Nah, misalkan ada kasus di Desa Cangkringan, Kecamatan Cangkringan misalkan. Di sana di kawasan rawan bencana Gunung Merapi. Nah, berbagai masalah ada di sana.
Misalkan kalau Gunung Merapi meletus, bagaimana sapi-sapi yang dipelihara di sana? Nah, itu kan menjadi problem. Nah, itu bisa diangkat dari situ. Nah, harus diangkat dari problem masyarakat. Tidak bisa diangkat dari gagasan kita, baru kita mencari-cari mitra. Itu nggak bisa. Dan kita harus punya mitra di PKM Pengabdian Kepada Masyarakat. Kemudian PKM Karsa Cipta, kita membuat alat tanpa harus ada mitra. Jadi intinya adalah kita membuat penelitian, tapi penelitiannya dalam bentuk alat, terus kemudian diaplikasikan. Nah, seperti itu. Misalkan kita membuat robot untuk mengawasi sapi-sapi yang digembala. Nah, itu bisa kita lakukan. Tapi tanpa kerjasama dengan mitra. Nah, sedikit berbeda dengan PKM penerapan teknologi, PKM-T. Nah, ini harus ada mitra. Misalkan, sekarang dalam kondisi pandemi corona, kemudian susu sapi tidak banyak terserap oleh masyarakat. Nah, kemudian banyak susu yang basi akhirnya tidak diolah. Nah, kemudian teman-teman berinovasi untuk membuat alat bagaimana susu-susu sapi yang tidak terserap oleh industri itu teman-teman bisa kalian olah dengan alat yang kalian ciptakan dan bekerja sama dengan mitra. Ketika nanti pekerjaan selesai, alat itu bisa digunakan untuk mitra. Nah, itu masuk ke PKM penerapan teknologi atau PKMT. Yang kedua, tadi PKM 5 bidang ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke PKM KT. Nah, PKM KT ini kepanjangan dari PKM Karya Tulis, terdiri dari PKM Gagasan Tertulis dan PKM AI atau artikel ilmiah. PKM Gagasan Tertulis itu seperti teman-teman membuat LKTI. Kalau teman-teman pernah ya di SMA dulu membuat LKTI, nah ini mirip. Cuman perbedaannya adalah PKM Gagasan Tertulis ini ada unsur mimpinya. Jadi kita membuat sesuatu yang wow, yang luar biasa, tapi kemungkinan besar bisa dilaksanakan 5 sampai 10 sampai 20 tahun lagi. Misalkan, kalau misalkan di daratan Jawa ini sudah penuh dengan hunian, kemudian untuk memenuhi kebutuhan daging nasional. Nah, apa yang bisa dilakukan? Misalkan kita membuat apartemen sapi, misalkan kita bisa membuat kandang sapi di atas laut. Nah, seperti itu. Contohnya PKM Gagasan Tertulis. Tapi ini hanya gagasan, ditulis aja, kemudian ada problemnya ditulis, solusinya ditulis berdasarkan kajian literatur atau kajian pustaka. Kemudian kalau PKM artikel ilmiah ini PKM seperti jurnal, seperti artikel hasil dari kegiatan. Nah, jadi kegiatan PKM 5 bidang tadi bisa kalian tulis untuk ditulis dijadikan PKM artikel ilmiah. Nah, ada satu lagi PKM yang terbaru namanya PKM GFK, Gagasan Futuristik Konstruktif. Jadi ini mirip dengan PKM GT, tapi dia membuat video. Itu ya. Jadi dia juga PKM-nya seperti PKM mimpi kalau saya istilahkan, karena tidak bisa langsung diaplikasikan saat ini juga, tapi bisa kemungkinan besar bisa diaplikasikan 5 sampai 20 tahun ke depan. Nah, itu aplikasinya menggunakan pembuatan video, video dokumenter, video animasi, itu bisa dilakukan. Nah, PKM-PKM ini, di mana PKM 5 bidang, PKM Gagasan Tertulis, dan PKM GFK ini bisa masuk ke PIMNAS. PIMNAS itu adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan setiap tahun. Tahun lalu, di tahun 2019, Alhamdulillah UGM juara umum di Universitas Udayana Bali. Nah, tahun 2020 kita belum tahu, karena masih dalam situasi pandemi. Harusnya rencananya akan dilaksanakan di Universitas Airlangga. Nah, sedangkan PKM artikel ilmiah apabila lolos, itu tidak masuk ke PIMNAS, namun diberi insentif. Totalnya 3 juta rupiah. Nah, untuk PKM GFK dan PKM GT tadi, ketika lolos, itu tidak mengerjakan apa-apa, tapi mendapatkan insentif PKM GT 3 juta rupiah dan PKM GFK 4 juta rupiah. Nah, sedangkan PKM 5 bidang itu tadi bentuknya seperti proposal. Kita menawarkan ide, membuat proposal, ketika lolos didanai, dikerjakan. Nah, pendanaannya kurang lebih
dari 7,5 juta sampai 12,5 juta, tapi rata-rata didanai sekitar 8 sampai 10 juta rupiah per proposalnya. Nah, ini kriterianya ya sudah saya jelaskan tadi. Jadi saya harapkan teman-teman untuk menyusun PKM diharapkan untuk bisa melakukan formulasi timnya itu bersifat multidisiplin. Jadi tidak hanya mahasiswa FKH saja, tapi minimal ada satu di luar mahasiswa FKH. Kemudian dianjurkan untuk salah satunya atau salah duanya untuk beda angkatan, supaya nanti terjadi regenerasi. Nah, ini filosofi adanya PKM, bahwa di universitas ini dikenal namanya Tridharma Perguruan Tinggi, di mana universitas ini merupakan tempat pendidikan dan pengajaran, kemudian tempat penelitian dan pengembangan, dan juga tempat pengabdian kepada masyarakat. Nah, teman-teman kuliah di kelas itu kalian mendapatkan ilmu dari pendidikan dan pengajaran. Kemudian ilmu yang didapat kalian praktekkan di penelitian dan pengembangan. Bisa di dalam laboratorium atau bisa langsung ke masyarakat. Nah, hasil-hasil penelitian dan pembelajaran itu supaya dapat terhilirisasi dan bisa dirasakan oleh masyarakat, ini harus dilakukan pengabdian kepada masyarakat supaya ilmu-ilmu yang kalian dapatkan ini bermanfaat. Untuk mencapai Tridharma Perguruan Tinggi, nah, mahasiswa difasilitasi dengan adanya kegiatan PKM itu tadi. Nah, di mana dengan adanya PKM diharapkan bisa meningkatkan kemampuan atau skill dalam berpikir kritis dan berkreatif, yang diharapkan di hasil akhirnya kemampuan soft skill teman-teman bisa meningkat, kemampuan hard skill teman-teman bisa meningkat, dan bisa menjadi pembelajar sukses sesuai dengan tuntutan abad di 21. Nah, ini tahapan pengusulan sampai dengan PIMNAS. Intinya seperti ini kalau saya rangkumkan. Ketika pengumuman penerimaan proposal PKM, nanti kita akan lakukan seleksi di tingkat universitas. Kemudian yang berhasil lolos di seleksi tingkat universitas akan diajukan ke seleksi tingkat nasional. Nah, nanti setelah dilakukan seleksi tingkat nasional, nanti akan ada lolos PKM yang didanai atau PKM yang lolos dari seleksi tingkat nasional. Kemudian setelah ada yang lolos dari UGM, kemudian ada seleksi, namanya melalui monitoring dan evaluasi. Nah, beberapa dari hasil monitoring evaluasi yang lolos nanti akan diundang untuk melakukan presentasi di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang dilaksanakan setiap tahun. Nah, teman-teman, proposal yang didanai itu hanya awalan. Masuk PIMNAS itu pilihan. Emas PIMNAS itu tujuan. Jadi ketika teman-teman ingin membuat proposal PKM, semangatnya itu adalah mendapatkan emas. Jadi kalau slogan kita dari UGM, emas, emas, emas. Nah, bagi teman laki-laki, kalau bisa mendapatkan emas, bisa menjadi emas kawin. Nah, untuk bisa membuat proposal dan melaksanakan PKM dengan baik, kita harus punya motivasi, teman-teman. Tapi motivasi itu tidak cukup, karena motivasi harus membutuhkan tindakan. Nah, motivasi yang disertai tindakan itu akan mempengaruhi kesuksesan dari teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, kalau kalian punya ide tapi tidak kalian aplikasikan, itu sama percuma saja. Sehingga ide, motivasi, kalian lakukan tindakan, mencoba membuat proposal, gagal, coba terus, gagal, coba terus. Ketahuilah suatu saat kalian pasti akan menjadi sukses. Nah, mungkin ada yang bertanya, wah saya bingung nih motivasi, saya mahasiswa baru. Terus untuk mendapatkan ide, motivasi, gagasan itu dari mana? Nah, ini kita bisa dapatkan dari internal dan eksternal. Dari internal, ketika teman-teman mau tidur, nah mungkin berpikir,
oh ya, tadi saya sempat melihat berita tentang ini, terjadi permasalahan ini, solusinya seperti apa. Nah, kadang-kadang teman-teman bisa berpikir, itu yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman di kamar mandi, ketika merenung, tidak melakukan apa-apa, sambil menunggu, mengikhlaskan sesuatu yang akan hilang. Nah, teman-teman bisa menggali motivasi dari situ, inspirasi juga dari situ. Nah, ini motivasi internal yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, kemudian motivasi eksternal yang bisa kalian dapatkan adalah mengikuti kajian, mengikuti diskusi, membaca buku, membaca berita, dan sebagainya yang bisa mengunggah motivasi dan mengunggah gagasan atau ide atau inspirasi sehingga teman-teman bisa memunculkan sesuatu gagasan yang menjadi problem solver di lingkungan masyarakat. Nah, ide awal itu merupakan modal adanya kreativitas. Nah, dengan adanya kreativitas itu kreativitas yang dikembangkan itu bisa menjadi suatu produk inovasi. Nah, bagaimana cara melakukan pencarian ide PKM? Saya memiliki saran pada teman-teman, bisa melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, di sini kita bisa lihat nonton, niteni, niru. Jadi, apa yang sudah ada itu bisa dikurangi atau ditambahi atau dihilangkan atau diadakan. Nah, teman-teman bisa melakukan itu. Kemudian ada juga pencarian ide PKM dengan eksplorasi ide tadi yang saya jelaskan melalui berita, observasi, dan sebagainya. Kemudian melakukan identifikasi masalah. Permasalahannya seperti apa yang ada di masyarakat misalkan. Kemudian menajamkan masalah, kolaborasi, konsultasi dengan senior, kakak kelas, atau dengan dosen pendamping, atau dosen pembimbing, atau dengan pembina PKM. Kemudian melakukan perumusan judul. Nah, ini adalah contoh-contoh penggalian sumber ide atau gagasan pasca pandemi COVID. Nah, teman-teman bisa baca berita. Pendapatan penarik kuda dan delman di Bandung turun, jelas. Apalagi kalau kita naik delman empet-empetan, tapi kita harus social distancing. Adakah solusi? Mari dipikirkan bersama. Kemudian ini lagi, produksi UMKM yogurt terhenti akibat pandemi. Nah, karena banyak sekali mahasiswa pulang kampung, sehingga produk-produk susu segar olahan menjadi berkurang, konsumennya berkurang. Nah, akibatnya serapan susu menjadi berkurang. Padahal setiap hari sapi produksinya tetap, tapi nggak ada yang nyerap. Nah, ini gimana? Nah, ini juga bisa menjadi permasalahan yang bisa adik-adik temukan solusinya. Kita adik-adik bikin gambar alat untuk pengolahan, pengawetan, kemudian bisa adik-adik menginovasi pemasaran, pengemasan, dan sebagainya. Nah, inilah kreativitas kita diuji dalam situasi-situasi seperti ini. Kemudian ini, restoran dan hotel sepi, industri daging olahan terdampak. Nah, ini juga bisa menjadi penggalian sumber ide gagasan untuk membuat proposal atau ide PKM. Peternak sapi mengeluh, penjualannya turun 50%. Nah, itu juga bisa adik-adik cari. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat, harga telur yang kocok STMJ, nah, ini kalau dijual harganya cuma 5.000. Nah, bagaimana, ini telur setengah matang ya, STMJ lah istilahnya, karena dikocok ya. Tapi kalau harga telur yang setengah matang, tapi dipoles dengan sedikit kemewahan, nah seperti ini bisa harganya meningkat menjadi 15.000. Nah, apabila dikemas menjadi lebih indah, menarik, dan sebagainya, kemudian dijual di tempat-tempat yang khusus, produknya sama, tapi harganya bisa dijual 50.000. Bayangkan, tempe goreng di angkringan, kemudian dijual di food court, sama dijual di hotel, harganya berbeda. Padahal sama-sama itu asalnya juga dari kedelai. Nah, itulah yang namanya kreativitas, teman-teman. Kalau teman-teman pikirkan, penjual bakso keliling. Nah, setiap hari
dia melakukan penjual keliling. Nah, kalau kita tunggu 5-10 tahun lagi, tetap seperti itu. Nah, berarti penjualan bakso tidak melakukan inovasi. Dia akan lama-lama akan tergerus dan kalah dengan inovasi-inovasi yang ada. Nanti akan kita berikan contohnya. Ini juga nasi goreng yang dijual di angkringan atau di burjo hanya Rp8.000. Tapi kalau dijual di restoran atau di hotel bisa mencapai Rp160.000. Inilah namanya kreativitas dan inovasi. Coba teman-teman lihat dari gambar ini. Ini juga hasil dari kreativitas yang kadang orang tidak terpikirkan. Tapi ya menarik juga ya menjadi sumber inspirasi. Nah, ingat teman-teman bahwa untuk mencapai kesuksesan, kita harus mulai melangkah. Jangan hanya wacana, oh saya punya gagasan, saya punya gagasan. Ayo segera direalisasikan. Karena kalau cuma punya gagasan tanpa ada tindakan, sama saja, jauh nanti tidak akan segera berhasil. Nah, kunci sukses dari PKM itu adalah teman-teman harus baca panduan dan ikuti aturan. Panduan PKM itu setiap tahun berbeda, harus ikuti aturan. Dan pastikan semuanya sudah membaca buku panduan dan memahaminya. Nah, bagaimana proposal kita bisa diterima? Bagaimana proposal kita bisa diterima? Nah, beberapa PKM seperti PKM penelitian atau PKM PE, idenya harus linear dengan jurusan kita. Misalkan kita bidang kedokteran hewan. Nah, jangan sampai kita meneliti tentang misalkan bidang teknik. Nah, terlalu banyak teknik. Tapi kalau misalkan kedokteran hewan, tapi butuh menggunakan alat, itu bisa. Tapi kalau kita kedokteran hewan, tapi penelitiannya tentang membuat radio, nah itu jauh. Nah, itu yang kita lihat. Kemudian apa ide atau gagasan kita? Seberapa besar novelty ide kita? Kemudian strateginya yaitu dari meminta dana menjadi menawarkan ide atau solusi atau gagasan. Jadi PKM ini kita mengajukan menawarkan dana khususnya 5 bidang. Kalau lolos ide kita didanai, kita melaksanakan untuk merealisasikan gagasan kita. Nah, elemen keberhasilan PKM itu ada 3. Tidak hanya dari mahasiswa, tapi tim dari teman-teman. Tidak bisa dikerjakan sendiri. Nah, selain itu harus ditunjang dengan adanya dosen pendamping dan juga pembina UGM atau pembina PKM yang ada di fakultas atau universitas masing-masing. Nah, ini adalah contoh teman-teman sebuah sistem kerja bahwa PKM tidak bisa dilaksanakan sendiri. Bahwa performa selama pit stop itu akan membuat perbedaan antara menang dan kalah dalam balapan. Istilahnya seperti itu. Jadi ingat teman-teman, apabila teman-teman punya gagasan, saya sarankan harus beda angkatan. Ini kita lihat teman-teman, kreativitas yang ada di dunia industri. Bahwa di tahun 2000-an, Nokia, tahu ya handphone Nokia, itu penjualannya sangat-sangat tinggi sekali. Kita lihat sekarang, Apple, Samsung, bahkan akhir-akhir ini Xiaomi, ini penjualannya lebih meningkat. Ini bisa terjadi karena inovasi dan kreativitas itu tidak hanya berhenti di sini, tapi harus dikembangkan. Ketika nanti teman-teman memiliki produk, memiliki bisnis, kalau teman-teman tidak kembangkan, nanti pada akhirnya akan terjadi seperti Nokia. Kalau tidak ada inovasi, kita akan kalah dengan generasi-generasi baru yang terus mengembangkan inovasi. Nah, meskipun Apple dan Samsung sudah menjadi yang terdepan, mereka tetap terus berinovasi supaya tetap eksis, tidak ketinggalan zaman. Teman-teman tahu BlackBerry? Sekarang sudah habis, sudah nggak ada. Karena sudah inovasinya sudah jauh untuk masyarakat seperti ini. Nah, kalau teman-teman hanya belajar, main di kos, tidak terus berinovasi, teman-teman akan ketinggalan. Nah, oleh karena itu, slogan kami dari pembina PKM untuk mahasiswa UGM yang ingin mengikuti PKM, itu harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kreativitas tanpa batas, dan totalitas sampai tuntas. Ini kami berikan foto-foto kegiatan. Ini adalah kontingen PKM UGM tahun 2019 yang waktu itu kita mengikuti kegiatan PIMNAS di
Universitas Udayana Bali. Dan alhamdulillah kita berhasil mempertahankan juara umum. Nah, ini PIMNAS ke-32 tahun 2019. Juara umumnya adalah UGM. Mari teman-teman kita pertahankan. Nah, ini contoh-contoh poster yang waktu itu di PIMNAS di tahun 2019 juara. Ini dari Fakultas Kedokteran Hewan, PKM Penelitian. Kemudian ini ada contoh, ini PKM GFK, Gagasan Futuristik Konstruktif. Ini ada contoh PKM Kewirausahaan, PKM Karsa Cipta. Kemudian ada PKM Penerapan Teknologi. Ada ini contoh dari PKM Sosial Humaniora yang juga juara di PKM di PIMNAS tahun 2019 kemarin. Dan ini kontingen PIMNAS FKH UGM 2019 yang berprestasi. Meraih 1 emas presentasi, meraih 1 emas poster, dan meraih 1 perak presentasi. Dan berhasil menyumbangkan medali untuk menjadikan UGM menjadi juara umum. Dan kita berharap teman-teman di tahun 2020 PIMNAS yang ke-33 UGM bisa menjadi juara umum yang ketiga kali berturut-turut. Sedikit saya berikan informasi terkait dengan PIKO PKM FKH UGM. PIKO PKM FKH UGM ini semacam PKM cornernya yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan. Kalau di universitas nanti ada namanya PKM Center. Nah, PIKO PKM FKH UGM ini merupakan wadah pembinaan PKM FKH UGM. Kemudian mendampingi penyusunan proposal PKM mahasiswa FKH UGM, kemudian mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan PKM mahasiswa FKH UGM, dan mendampingi serta memfasilitasi persiapan PIMNAS mahasiswa FKH UGM. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk membuat PKM atau ingin mengikuti PKM, nah di sini sudah saya sediakan informasi, silahkan dihubungi. Penanggung jawabnya adalah saya, Anggi Mustafa Pratama. Kemudian untuk koordinator pelaksananya, koordinator pelaksana teknisnya, ini ada Reinhard Marciano Ciu dan teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi seputar jadwal pelaksanaan PKM setiap tahun. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang Liga PKM UGM atau kompetisi PKM internal setiap tahun. Kita juga bisa melakukan diskusi atau penggalian ide terkait dengan gagasan-gagasan yang adik-adik dapatkan. Kemudian kita juga bisa berdiskusi cara menyusun proposal PKM. Kemudian kita bisa memberikan contoh-contoh judul dan proposal dari juara PIMNAS secara gratis kepada adik-adik dan kita bisa mendiskusikannya. Kemudian kita bisa memberikan contoh-contoh PowerPoint presentasi dan juga beberapa poster PIMNAS yang juara untuk bisa adik-adik kembangkan. Kemudian kita juga bisa berdiskusi cara menyusun LKTI, esai, dan kompetisi ilmiah atau pembuatan materi ilmiah yang lainnya. Untuk itu saya menunggu bahwa perlu diketahui PIKO bukan UKM teman-teman, tapi PIKO hanyalah badan semi otonom di bawah dekanat. Sehingga kegiatan ini langsung di bawah saya, dosen, dan dibantu oleh teman-teman alumni PKM atau alumni PIMNAS, khususnya di Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, ingat teman-teman, dalam menyusun penelitian atau kegiatan kreativitas yang lain, selain teman-teman dituntut untuk bisa bersinergi, berkolaborasi, dan meningkatkan kreativitas yang tinggi, ada satu hal yang penting, yaitu kejujuran. Ingat teman-teman, apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian teliti, itu hasilnya yang dilaporkan harus sesuai data yang jujur. Ingat teman-teman bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi bangsa ini kekurangan orang yang jujur. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tunggu teman-teman untuk berpartisipasi dan juga mempertahankan juara umum PIMNAS dan mempertahankan prestasi FKH UGM di kancah PKM nasional bersama kami.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.